Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar memikirkan ini, seberapa besar sih pengaruh dunia di sekitar seorang anak terhadap, ya, siapa mereka nantinya? Ini ide yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Yuk kita bedah sama-sama. Nah, inti dari obrolan kita hari ini itu ada di kutipan ini. Gini deh, bayangin aja seorang anak itu seperti cermin. Mereka memantulkan apapun yang ada di sekitar mereka. Yang bikin menarik, pantulan ini bisa jadi dua hal yang, wah, sangat kontras. Ada jalan yang melukai dan ada jalan yang merawat. Kita akan lihat dua-duanya, kita mulai dari sisi yang lebih gelap dulu. Oke, sekarang kita masuk ke jalan yang pertama, jalan yang melukai. Ini mungkin agak berat, tapi penting banget untuk kita pahami. Ini soal gimana lingkungan yang negatif itu bisa bisa meninggalkan jejak yang dalam. Coba kita lihat apa aja sih akibatnya. Kalau seorang anak terus-menerus diolok-olok, apa yang terjadi? Ya, dia jadi belajar untuk rendah diri. Ini seperti pelajaran pertama tentang cara meragukan diri sendiri yang diajarkan lewat kata-kata yang menyakitkan. Lalu gimana kalau lingkungannya penuh dengan permusuhan? Sederhana aja, dia belajar untuk berkelahi. Dunianya itu jadi kayak arena, dan satu-satunya cara bertahan yang dia tahu, ya dengan menyerang. Terus, kalau seorang anak dibesarkan dalam ketakutan, hasilnya dia belajar untuk selalu gelisah. Bayangin, tempat yang seharusnya paling aman di dunia, yaitu rumah, malah jadi sumber kecemasan tanpa henti. Nah, yang ini penting banget. Kalau anak dibesarkan dengan rasa iba yang berlebihan, dia belajar buat menyesali diri. Bukannya jadi kuat, dia malah belajar melihat dirinya sendiri sebagai korban yang, nggak berdaya. Gimana kalau sekelilingnya penuh dengan rasa iri? Dia akan belajar tentang kedengkian. Fokusnya jadi bukan ke apa yang dia punya, tapi selalu ke apa yang orang lain punya. Dan yang terakhir, di sisi ini, kalau seorang anak sering dipermalukan, dia jadi belajar untuk selalu merasa bersalah. Rasa malu itu jadi kayak beban yang terus-terusan dia bawa kemanapun dia pergi. Nah, setelah melihat semua ini, kita sampai di persimpangan jalan yang krusial banget. Pertanyaannya jadi jelas banget kan? Lalu, jalan mana yang mau kita pilihkan untuk mereka? Yuk, sekarang kita lihat sisi yang satunya. Oke, sekarang kita berbelok ke jalan yang merawat. Disinilah ceritanya berubah. Ini bukan lagi soal merusak, tapi soal membangun. Ini tentang gimana lingkungan yang positif bisa menumbuhkan jiwa yang kuat, yang penuh cinta. Coba kita bayangkan, kalau seorang anak dibesarkan dengan dorongan, apa yang terjadi? Dia belajar untuk percaya diri. Dorongan itu jadi semacam bahan bakar buat keyakinan dirinya yang akan dia bawa selamanya. Lalu kalau dia dibesarkan dengan pujian yang tulus, bukan cuma, wah pinter ya, tapi pujian atas usahanya. Dia belajar untuk menghargai. Kenapa? Karena dia tahu rasanya dihargai itu seperti apa. Jadi dia juga bisa menghargai orang lain dan yang paling penting, menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya, kekuatan penerimaan. Ketika seorang anak merasa diterima, ya apa adanya, diterima seutuhnya. Dia belajar untuk mencintai. Ini dalam sekali maknanya. Penerimaan itu seperti tanah subur tempat cinta bisa tumbuh. Begitu juga kalau dia dibesarkan dengan dukungan penuh, ketika dia tahu, nggak apa-apa kok kalau aku gagal, pasti ada yang mendukungku. Dia belajar untuk menyenangi dirinya sendiri. Dukungan dari luar itu membantu membangun suara kecil yang positif di dalam kepalanya. Dan yang terakhir, tapi ini pondasinya. Jika dia dibesarkan dengan rasa aman, sebuah dunia di mana dia nggak perlu terus-terusan waspada. Disitulah dia belajar untuk menaruh kepercayaan. Rasa aman membuat dia berani untuk percaya sama orang lain dan percaya sama dunia. Oke, jadi kita sudah lihat dua jalan yang sangat-sangat berbeda ya. Satu yang merusak, satu yang membangun. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Apa sih pelajaran utama yang bisa kita wariskan dari sini? Intinya sebenarnya simple. Lingkungan yang negatif itu menumbuhkan rasa takut dan ragu. Sebaliknya, lingkungan yang positif itu menumbuhkan kepercayaan dan cinta. Jadi, pada akhirnya, anak-anak itu ya belajar dari kehidupan yang kita ciptakan untuk mereka. Dunia mereka itu, ya ruang kelas mereka yang paling utama. Dan sekedar info ya, pemikiran-pemikiran ini terinspirasi dari karya seorang penulis hebat, Dorothy Lau Nolte. Dalam karyanya, Revolusi Cara Belajar. Ini benar-benar pengingat yang tak lekang oleh waktu tentang tanggung jawab kita. Dan ini membawa kita ke akhir. Saya mau tutup dengan satu pertanyaan saja. Sebuah pertanyaan untuk kita semua renungkan. Bukan soal kemarin, bukan soal besok, tapi sekarang, saat ini. Pelajaran apa yang sedang kita ajarkan hari ini?